Ijazah Jokowi, kenapa masih jadi misteri? Negara punya undang-undang, UGM punya dokumen, tapi semuanya bungkam. Kalau ijazah itu sah, kenapa tak dibuka saja? Apa yang sebenarnya disembunyikan? Ini bukan soal fitnah, ini soal bukti. Dan rakyat berhak tahu, karena ini menyangkut jabatan publik. Kami tak menuntut opini, kami menagih data. Inilah 5 langkah sah dan legal untuk membuka semuanya. Tonton sampai akhir sebelum isu ini kembali dikubur tanpa jawaban. Pertama, gunakan hak resmi melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita hidup di negara hukum. Tapi sayangnya ketika masyarakat mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar, seperti keabsahan ijazah seorang mantan presiden, yang muncul bukan kejelasan, tapi justru kabut tebal bernama opini, sikap defensif, dan tuduhan balik. Padahal, negara ini sudah punya alat hukum yang sah dan kuat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini tidak lahir untuk menghukum siapapun, tapi untuk memastikan bahwa informasi yang menyangkut kepentingan publik tidak dikunci diam-diam. Siapapun, baik itu warga negara biasa, jurnalis, LSM, atau akademisi, punya hak konstitusional untuk meminta informasi dari badan publik, termasuk perguruan tinggi negeri seperti UGM. Dan permintaan itu bukan sekadar permohonan, tapi bentuk kontrol warga terhadap transparansi institusi. Jika UGM menolak membuka dokumen, maka permintaan itu bisa dibawa ke Komisi Informasi Pusat, KIP. Disinilah anehnya, jalur ini nyata adanya, legal, tidak perlu gaduh, tidak perlu tekanan politik, tapi mengapa belum pernah tuntas sampai ke titik keputusan final? Apakah karena masyarakat belum benar-benar mendorong proses ini dengan serius? Atau justru ada elemen yang sengaja membiarkan isu ini menggantung agar terus jadi alat tarik-menarik opini? Kalau benar ijazah itu ada, sah dan tersimpan rapi, kenapa harus ragu dibuka? Kenapa harus selalu dijawab dengan kata fitnah, tapi tidak disertai dokumen otentik untuk membungkam fitnah itu sekali untuk selamanya? Kita tidak bicara soal privasi pribadi, kita bicara soal dokumen yang menjadi dasar legal seseorang memimpin negara. Maka ketika publik menuntut transparansi, itu bukan bentuk kebencian, itu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dan kalau pemerintah, lembaga pendidikan, atau pihak terkait merasa tak ada yang disembunyikan, seharusnya mereka menyambut permintaan ini dengan kepala tegak. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah menyediakan jalan, tapi jalan hukum ini hanya akan sampai ke ujung jika ada kemauan untuk benar-benar melangkah. Kebenaran itu tidak akan datang sendiri. Ia harus diundang, diminta, dan diperjuangkan. Dan jika semua pihak terus bersembunyi di balik diam, maka publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang sedang tidak siap berhadapan dengan terang? Kedua, ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika jalur permintaan informasi secara terbuka ditolak dengan alasan kabur atau bahkan tanpa alasan sama sekali, maka langkah hukum yang semestinya diambil berikutnya adalah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PT-UN dibentuk justru untuk menangani persoalan seperti ini. Ketika badan publik diduga melakukan pelanggaran administratif, termasuk menolak membuka informasi yang seharusnya bisa diakses masyarakat. Artinya negara sudah menyediakan saluran resmi untuk menguji apakah suatu lembaga benar-benar bertindak sesuai hukum atau justru menyalahgunakannya. Namun ironisnya, jalur ini jarang digunakan secara serius dalam polemik ijazah Jokowi. Padahal inilah forum legal yang paling netral dan konstitusional. Bukannya digugat secara hukum, justru isu ini terus didorong ke ranah opini publik yang mudah digiring, mudah diputarbalikkan, dan mudah dilupakan. Debat kusir di media sosial, sindiran politis di panggung kampanye, tapi nihil proses hukum yang konkret. Kita pun terjebak dalam kebisingan, bukan penyelesaian. Semua ribut soal mana ijazahnya, tapi tak ada langkah tegas untuk menempuh jalur hukum yang sah untuk memintanya. Lebih menyedihkan lagi, gugatan-gugatan yang pernah diajukan sering tidak dibangun dengan strategi hukum yang kuat. Sehingga hasilnya pun tidak mengikat, tidak menggugah, bahkan malah dijadikan alasan untuk menyudahi pembahasan. Inilah persoalan kita, kebenaran terlalu sering digantung di udara, tanpa pernah betul-betul dikejar hingga dasar hukum terakhirnya. Kalau benar negara ini masih menjunjung tinggi asas legalitas, mengapa jalur hukum seperti PDUN tidak menjadi pilihan utama sejak awal? Mengapa kita lebih sering mencari pembenaran moral di media sosial ketimbang pembuktian formal di pengadilan? Jangan-jangan yang kita cari bukan kepastian, tapi keributan yang tak kunjung usai.
karena selama ini jalur hukum bukan tidak ada, hanya tidak ditempuh dengan sungguh-sungguh. Jika masyarakat, akademisi, dan tokoh publik bersatu mendukung gugatan administratif yang solid ke Petiun, maka itu akan memaksa lembaga seperti UGM berdiri di depan hukum, bukan sekadar bersembunyi di balik pernyataan normatif. Tapi selama jalur ini diabaikan, maka polemik hanya akan terus menjadi komoditas politik, bukan ruang klarifikasi. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari kegaduhan tanpa penyelesaian ini? Ketiga, dorong audit independen oleh pakar dokumen dan akademisi. Kalau negara menghindar dan lembaga pendidikan bungkam, maka satu jalur damai yang tersisa adalah audit independen. Tidak perlu menunggu keputusan politik atau perintah pengadilan, cukup berikan dokumen kepada tim ahli, biarkan sains berbicara. Karena pada akhirnya, kertas tak bisa berbohong. Jika memang dokumen itu asli, bisa dibuktikan secara forensik. Dari jenis tinta, usia kertas, cetakan, tanda tangan, hingga font yang digunakan. Semua bisa diuji, bisa diverifikasi, dan bisa diumumkan ke publik secara terang. Lalu pertanyaannya, kenapa jalan sederhana ini tidak juga ditempuh? Kita punya banyak akademisi yang kredibel. Kita punya pakar forensik dokumen yang independen. Kita punya media, ormas, dan lembaga riset yang bisa memfasilitasi audit ini. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Keraguan dibiarkan menggantung, opini dibiarkan liar, dan kebenaran disandera oleh kebisuan kolektif. Banyak yang bersuara lantang, tapi tak satu pun membentuk tim. Banyak yang mengklaim punya bukti, tapi tidak ada yang menyerahkannya untuk diuji. Yang muncul hanya tuduhan dan pembelaan tanpa akhir, tanpa alat bukti yang betul-betul diuji secara ilmiah. Padahal audit independen ini tidak menyerang siapapun. Ini bukan pembunuhan karakter, bukan penghakiman di ruang publik. Ini langkah akademik, objektif, dan damai. Tapi justru karena damai dan ilmiah, banyak yang tak tertarik mendorongnya. Mungkin karena hasilnya tidak bisa dimanipulasi. Mungkin karena ketika kebenaran diukur dengan bukti, bukan opini, banyak narasi yang akan runtuh. Semakin lama kita menghindari pendekatan akademik, semakin besar celah untuk spekulasi, hoaks, dan ketidakpercayaan. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa audit ini tidak segera dilakukan? Atau jangan-jangan kegaduhan ini memang sengaja dipelihara? Karena bagi sebagian pihak, isu yang menggantung jauh lebih menguntungkan daripada kebenaran yang telah terbukti. Audit independen bukan hanya solusi, tapi juga ujian integritas. Siapa yang benar-benar ingin kejelasan, dan siapa yang hanya menjadikan isu ini sebagai bahan manuver politik? Masyarakat bisa menilai sendiri, bukan dari siapa yang paling keras berbicara, tapi dari siapa yang paling berani diuji oleh fakta. Keempat, desakan moral dan akademik kepada UGM. Universitas Gadjah Mada bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah simbol intelektualisme nasional, pilar moral bagi ilmu pengetahuan, dan tempat lahirnya para pemimpin bangsa. Tapi dalam kisruh ijazah ini, UGM justru menunjukkan sikap yang membingungkan, diam, datar, dan defensif. Beberapa kali mereka merespons, tapi yang keluar hanyalah kalimat normatif tanpa keberanian untuk menjawab pertanyaan utama. Di mana bukti konkret bahwa ijazah itu benar-benar dikeluarkan oleh UGM? Jika UGM memang memiliki data administratif, buku induk, dan dokumen asli yang sah, mengapa tidak ditunjukkan saja? Apa yang menghalangi sebuah kampus untuk berkata tegas kepada publik? Ini dokumen aslinya, ini catatannya, ini buktinya? Justru sikap menghindar yang ditampilkan selama ini hanya memperkuat kecurigaan. UGM seolah ingin masalah ini berlalu begitu saja, seolah integritas bisa ditunda dan pertanggungjawaban publik bisa diabaikan. Padahal yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu orang, tapi kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Bagaimana mungkin kampus sebesar UGM yang selalu mengajarkan kejujuran ilmiah, transparansi data, dan tanggung jawab publik kepada mahasiswanya malah bungkam saat prinsip-prinsip itu diuji secara nyata? Di mana suara para guru besar, dosen, dan alumni yang selama ini berdiri di atas semangat kebebasan akademik? Sudah saatnya UGM disadarkan bahwa ini bukan sekadar urusan masa lalu seorang alumni, tapi soal integritas kelembagaan. Diamnya kampus selama ini telah membuka ruang bagi spekulasi liar, tuduhan tak berdasar, dan ketidakpercayaan kolektif. Dan jika kampus saja tidak lagi bisa menjadi tempat bertanya soal kebenaran, lalu kemana lagi rakyat harus mencari? Desakan terhadap UGM bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan.
Karena jika kebenaran bisa dibuktikan dari dalam rumah intelektual itu sendiri, maka publik akan melihat UGM sebagai benteng terakhir akal sehat. Tapi jika terus diam, maka diam itu bukan lagi kebijakan. Ia akan terbaca sebagai bentuk keberpihakan. Dan saat kepercayaan publik runtuh, tak ada gelar akademik yang cukup tinggi untuk mengangkatnya kembali. Kelima, keterbukaan langsung dari Jokowi sendiri. Hari ini, Joko Widodo bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Statusnya telah kembali menjadi warga negara biasa. Tak ada lagi pengawalan protokoler, tak ada lagi tameng kekuasaan yang bisa dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan publik. Namun justru di titik inilah ujian terbesar integritas itu datang. Karena ketika tidak lagi dibatasi jabatan, maka satu-satunya yang berbicara tinggal kejujuran dan keberanian pribadi. Jika benar ijazah itu sah dan asli, maka langkah paling mudah sekaligus paling terhormat adalah tunjukkan sendiri dokumennya. Buka kepada publik, serahkan kepada ahli untuk diverifikasi, dan biarkan masyarakat menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Proses ini sederhana, damai, tidak menyerang siapapun, tapi efeknya luar biasa. Polemik berhenti, tuduhan gugur, dan kepercayaan pulih. Tapi selama ini, langkah sederhana itu tak kunjung diambil. Yang ada justru kebisuan atau jawaban-jawaban politis yang tidak menyentuh substansi. Yang dipertanyakan publik bukan soal kehidupan pribadi, bukan aib rumah tangga, bukan rahasia keluarga. Yang ditanyakan adalah dokumen pendidikan yang menjadi syarat formal untuk menduduki jabatan publik tertinggi di negeri ini. Maka wajar jika rakyat bertanya, dan tidak adil jika pertanyaan itu dibalas dengan label negatif, seolah mempertanyakan adalah tindakan subversif. Justru dalam demokrasi yang sehat, pertanyaan publik adalah bagian dari pengawasan. Dan keterbukaan adalah bentuk penghormatan kepada rakyat, bukan kelemahan di hadapan mereka. Kini, semua lembaga seakan saling melempar tanggung jawab. Negara diam, kampus tak tegas, jalur hukum dibiarkan berliku. Maka satu-satunya pintu yang tersisa adalah inisiatif pribadi dari Jokowi sendiri. Inilah saat di mana seorang mantan kepala negara bisa menunjukkan kelasnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bukan untuk membuktikan diri kepada lawan politik, tapi untuk meninggalkan warisan moral kepada generasi berikutnya. Karena jika langkah ini tidak diambil sekarang, maka sejarah yang akan mengambil alih. Dan sejarah tidak pernah diam. Ia akan menulis, menyusun ulang, dan mengingat siapa yang memilih diam dan siapa yang berani bicara. Saat itu tiba, semua sudah terlambat. Inilah 5 langkah nyata yang bisa membuka kebenaran soal ijazah Jokowi tanpa perlu melibatkan presiden, tanpa harus menunggu tekanan politik. Hukum sudah menyediakan jalurnya, pakar siap memverifikasi, dan publik punya hak untuk tahu. Jika semua pihak sungguh-sungguh ingin menyudahi kontroversi ini, langkah-langkah itu seharusnya sudah ditempuh sejak lama. Tapi ketika semua hanya diam, saling lempar, atau sibuk membela tanpa bukti, maka publik berhak bertanya, siapa yang sebenarnya tidak siap menghadapi terang? Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi.